Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Nadia. Ia adalah seorang anak yang ceria, penuh semangat, dan selalu memiliki senyum yang menghiasi wajahnya. Meski kehidupannya sederhana, Nadia merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya. Ia tinggal bersama ibu dan ayahnya yang bekerja sebagai petani. Ayahnya, Pak Arman, adalah pria yang tegas, sementara ibunya, Bu Siti, adalah sosok ibu yang lembut dan penyayang. Nadia memiliki impian besar. Ia ingin menjadi seorang dokter. Setiap malam, ia belajar dengan giat, meskipun hanya dengan cahaya lampu minyak yang redup. Namun, impian itu seolah bertabrakan dengan kenyataan. Keluarganya tidak memiliki banyak uang. Mereka hidup dengan seadanya, dan Nadia tahu bahwa biaya pendidikan untuk mencapai impian itu sangat besar. Namun, tekadnya untuk meraih cita-cita tak pernah padam. Ia selalu percaya bahwa jika ia berusaha keras, impian itu akan terwujud. Suatu hari, saat Nadia tengah berjalan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Daffa. Daffa adalah seorang anak dari keluarga kaya yang baru saja pindah ke desa itu. Daffa tampaknya tertarik dengan Nadia yang sederhana, dan mereka mulai berkenalan. Seiring berjalannya waktu, Daffa mulai sering mengunjungi rumah Nadia. Nadia merasa senang, tetapi ada rasa cemas yang menghinggapinya. Ia tahu bahwa Daffa berasal dari keluarga yang sangat berbeda, dan ia merasa dirinya tak layak berada di sampingnya. "Kenapa kamu selalu sedih, Nadia?" tanya Daffa suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Nadia. Nadia terdiam. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. "Aku hanya takut, Daffa," jawabnya dengan suara pelan. "Takut kalau aku tidak bisa meraih impian dan menjadi orang yang berguna." Daffa tersenyum lembut dan menggenggam tangan Nadia. "Aku percaya kamu bisa, Nadia. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Meskipun kata-kata Daffa menghibur, Nadia tetap merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan keterbatasan. Ia merasa seolah-olah dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis desa yang tak punya apa-apa. Namun, Daffa selalu hadir sebagai dukungan yang tak tergoyahkan, memberinya semangat untuk terus maju. Namun, hidup ternyata tidak seindah yang diharapkannya. Pada suatu malam, sebuah kejadian tragis terjadi yang merubah hidup Nadia selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah. Nadia sedang belajar di meja kecil di sudut kamar, ditemani cahaya redup dari lampu minyak. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Dengan cemas, Nadia membuka pintu dan melihat wajah ibunya yang pucat dan penuh kekhawatiran. "Nadia, ayo cepat, kita pergi ke rumah sakit," seru Bu Siti, suaranya penuh panik. Nadia merasa bingung. "Apa yang terjadi, Bu? Kenapa tiba-tiba harus ke rumah sakit?" Dengan napas tersengal, Bu Siti menggenggam tangan Nadia. Ayahmu terluka parah. Nadia, kami butuh bantuan sekarang." Jantung Nadia berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengikuti ibunya menuju rumah sakit yang terletak beberapa kilometer dari desa. Di tengah perjalanan, suasana semakin mencekam. Hujan semakin deras, dan jalanan menjadi licin. Nadia hanya bisa berdoa dalam hati agar ayahnya selamat. Sesampainya di rumah sakit, Nadia dan ibunya berlari menuju ruang gawat darurat. Di sana, mereka disambut oleh dokter yang memandang mereka dengan wajah serius. "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin," kata dokter tersebut dengan suara berat. "Ayah Anda menderita luka yang sangat parah, dan sayangnya beliau tidak bisa diselamatkan." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar, menghancurkan segala harapan yang pernah ada. Nadia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia menatap tubuh ayahnya yang terbaring tak bergerak, dengan wajah penuh luka. Tak ada lagi senyuman hangat dari ayahnya. Nadia merasa hilang arah,
Tak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup tanpa sosok yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Bu Siti terisak, memeluk tubuh Nadia dengan erat. Nadia hanya bisa diam. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Rasanya, hidup ini tak lagi memiliki makna. Kepergian ayahnya meninggalkan sebuah lubang besar yang sulit untuk diisi. Tidak hanya kehilangan orang yang paling ia cintai, tetapi juga kehilangan harapan untuk mencapai impian yang selama ini ia pegang erat. Pulang dari rumah sakit, kehidupan Nadia dan ibunya berubah total. Mereka kini hidup lebih miskin daripada sebelumnya. Biaya untuk pemakaman ayahnya, serta biaya hidup yang semakin tinggi, membuat mereka harus mengencangkan ikat pinggang. Ibunya terpaksa bekerja keras di ladang milik tetangga, sementara Nadia berusaha membantu dengan mengajar anak-anak kecil di desa. Namun, meski mereka bekerja keras, mereka tetap kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi yang begitu sulit, Daffa tetap ada di samping Nadia. Ia selalu menawarkan bantuan, bahkan berjanji untuk membiayai pendidikan Nadia agar bisa meraih impiannya. Namun, Nadia merasa berat untuk menerima bantuan itu. Ia tahu bahwa Daffa berasal dari keluarga kaya, dan ia tidak ingin menjadi beban bagi Daffa. Selain itu, ada rasa malu yang terus menghantuinya. Bagaimana mungkin seorang gadis dari keluarga miskin seperti dirinya bisa menerima bantuan dari seseorang yang begitu berbeda statusnya? Kenapa kamu selalu menolak, Nadia? Tanya Daffa suatu malam, ketika mereka duduk bersama di tepi sungai. Aku hanya ingin membantumu. Aku ingin kamu bisa mencapai impianmu. Nadia menggelengkan kepala. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Aku tidak pantas, Daffa. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang gadis desa yang tidak memiliki apa-apa. Daffa menggenggam tangannya dengan lembut. Jangan berpikir seperti itu. Kamu lebih berharga dari yang kamu pikirkan. Kamu berhak untuk meraih impianmu, dan aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Namun, meskipun Daffa berusaha meyakinkannya, perasaan rendah diri terus menghantui Nadia. Ia merasa dirinya tak layak mendapatkan kasih sayang, apalagi bantuan dari orang lain. Ia merasa dunia ini tak adil, dan dirinya hanyalah seorang gadis yang dilahirkan di tempat yang salah, dalam waktu yang salah. Namun, satu hal yang Nadia tidak tahu adalah, meskipun ia merasa tak berharga, ada seseorang yang melihat keindahan dalam dirinya, keindahan yang bahkan ia sendiri tak bisa melihatnya. Malam-malam berlalu, dan hidup Nadia semakin sulit. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih memegang teguh impian untuk menjadi dokter. Ia tahu bahwa jika ia berhenti berjuang, maka ayahnya yang telah tiada akan merasa kecewa padanya. Begitupun ibunya, yang selalu memberikan semangat meskipun hatinya sendiri hancur. Namun, takdir kadang tak bisa kita duga. Pada suatu hari yang penuh harapan, sebuah kejadian kembali terjadi yang mengubah hidup Nadia sekali lagi. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Nadia bangun lebih pagi, menyingsingkan lengan bajunya dan memulai harinya dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk membantu ibunya semaksimal mungkin dan tetap fokus pada pendidikan meskipun keadaan semakin berat. Keinginan untuk menggapai cita-cita sebagai dokter tetap menyala dalam hatinya, meskipun tantangan yang dihadapi semakin sulit. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Sore itu, saat Nadia sedang mengajar anak-anak kecil di rumah tetangga, ia menerima kabar yang mengubah segalanya. Seorang kerabat dari keluarga Daffa datang dengan wajah cemas, memberitahunya bahwa Daffa kecelakaan parah di jalan raya. Nadia yang mendengar kabar itu langsung merasa hancur. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju rumah sakit, berharap dan berdoa agar Daffa selamat. Setibanya di rumah sakit, suasana sangat mencekam. Nadia berlari ke ruang gawat darurat, namun pintu itu terkunci. Ia mencoba bertanya kepada perawat yang tampak terburu-buru, tetapi jawabannya membuat hatinya terhempas. Daffa dalam kondisi kritis. Nadia, kami sedang berusaha menyelamatkannya. Kamu harus menunggu di luar, kata perawat itu dengan suara pelan. Nadia menunggu dengan gelisah, hatinya terasa sesak. Setiap detik terasa sangat lama. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat senyum Daffa yang selalu membuatnya merasa lebih kuat. Namun,
Rasa cemas yang mendalam tetap menghantui pikirannya. Tak ada lagi kekuatan yang bisa ia andalkan selain doa. Ia hanya ingin Dava selamat, karena Dava adalah satu-satunya orang yang masih memberikan secercah harapan dalam hidupnya yang suram. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berabad-abad, seorang dokter akhirnya keluar dari ruang gawat darurat. Wajahnya tampak lelah, dan Nadia bisa merasakan kegelisahan di matanya. Ia menghampiri dokter dengan cepat, bertanya dengan nada cemas. Bagaimana keadaan Dava? Apakah dia baik-baik saja? Dokter itu menatapnya dengan serius. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi maaf, Dava tidak berhasil kami selamatkan. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar lagi. Dunia Nadia seakan runtuh dalam sekejap. Tubuhnya terasa lemas, dan ia hampir jatuh pingsan. Ia merasa kehilangan begitu banyak dalam satu waktu. Ayah yang sudah tiada, kini Dava juga harus pergi. Tak ada lagi orang yang selama ini memberinya semangat untuk bertahan. Ia merasa seolah-olah dunia ini sangat kejam. Kenapa semua orang yang ia cintai harus pergi begitu cepat? Tapi, sebelum semuanya terasa hilang, sebuah pesan singkat dari Dava yang ia temui di ponsel milik kerabatnya menyentak perasaan Nadia. Nadia, meskipun aku pergi, aku ingin kamu tetap berjuang. Jangan pernah berhenti mengejar impianmu. Hargailah dirimu, karena kamu berharga lebih dari yang kamu kira. Aku selalu akan ada di hatimu. Pesan itu membuat Nadia menangis lebih keras lagi. Di tengah kesedihan yang mendalam, ia merasa seperti ada yang menyadarkan dirinya. Dava tidak pergi begitu saja. Ia meninggalkan pesan yang akan terus menguatkan Nadia, meskipun fisiknya sudah tak ada. Nadia sadar bahwa dalam setiap langkahnya ke depan, ia harus terus menghargai dirinya, seperti yang Dava inginkan. Setelah pemakaman Dava, Nadia kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ibunya memeluknya erat, menenangkan perasaan gadisnya yang hancur. Mereka berdua saling berbagi kesedihan yang mendalam. Namun, di balik itu, Nadia merasa ada kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah semangat yang tak akan pernah padam, meski orang-orang yang ia cintai telah tiada. Hari-hari berlalu dengan penuh kesulitan. Namun, Nadia mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tak lagi merasa bahwa impian itu mustahil. Meskipun ia tak memiliki siapa-siapa selain ibunya, ia tahu bahwa ia harus terus maju. Ia harus menghargai dirinya sendiri, seperti yang Dava ajarkan padanya. Namun, dalam perjalanan yang penuh dengan harapan itu, hidup kembali menunjukkan sisi gelapnya yang tak terduga. Pada suatu sore yang tampaknya biasa, sebuah peristiwa tragis kembali terjadi yang akan mengubah jalan hidup Nadia selamanya. Semua yang telah ia bangun dengan penuh perjuangan, tiba-tiba runtuh begitu saja. Hari itu, Nadia merasa hidupnya mulai kembali berjalan. Ia mulai kembali ke sekolah, berusaha mengejar cita-citanya yang tertunda, dan tidak lagi membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Ibunya juga tampak lebih kuat, meskipun kesedihan masih menyelimutinya. Mereka berdua berjuang untuk menjalani hari-hari yang semakin berat. Tetapi Nadia merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ia harus menggapai impian ayahnya, dan juga impian Dava. Namun, meski mereka berusaha bertahan, takdir seakan tak memberikan kesempatan untuk kedamaian. Pada suatu sore, ketika Nadia pulang dari sekolah, ia menemukan ibunya terjatuh di halaman rumah. Hati Nadia berdegup kencang, dan ia segera berlari ke arah ibunya. Panik. "Ibu! Ibu, apa yang terjadi?" teriaknya, mengguncang tubuh ibunya yang terkulai lemah. Bu Siti mencoba tersenyum lemah, tetapi wajahnya terlihat pucat. "Nadia, ibu hanya capek. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Nadia tahu bahwa itu bukanlah hal yang biasa. Ia membawa ibunya ke rumah sakit, dan setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberitahukan bahwa ibunya menderita sakit jantung yang cukup serius. Sakit itu sudah ada sejak lama, tetapi Bu Siti tidak pernah mengungkapkan hal itu kepada Nadia. Ia takut jika Nadia mengetahui, anaknya akan merasa terbebani. Dokter memberitahukan bahwa Bu Siti membutuhkan perawatan intensif dan operasi, tetapi biaya yang dibutuhkan sangat besar,
jauh melebihi kemampuan mereka. Nadia merasa hancur. Ia merasa dunia ini tidak adil. Setelah kehilangan ayahnya dan Dava, sekarang ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya juga akan pergi. Nadia tidak tahu harus bagaimana. Selama ini, ia berusaha keras untuk menggapai impian, namun hidup selalu memberi cobaan yang semakin berat. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, seperti ada beban yang tak pernah berhenti menindihnya. Namun, meski hatinya penuh dengan kesedihan, ia tahu satu hal, ia harus terus berjuang. Ia harus menghargai dirinya sendiri, seperti yang selalu Dava katakan. Ia tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang semakin bulat, Nadia memutuskan untuk mencari cara agar bisa membiayai operasi ibunya. Ia meminjam uang dari beberapa tetangga dan bahkan menjual beberapa barang milik ayahnya yang masih tersisa. Ia bekerja ekstra keras, mengajar anak-anak di malam hari, dan berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Namun, dalam perjalanan yang penuh perjuangan itu, Nadia menemukan bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang atau kesempatan, tetapi cinta dan pengorbanan. Bu Siti, meski dalam keadaan sakit, selalu memberikan semangat dan kekuatan kepada Nadia. Nadia, jangan pernah berhenti mengejar impianmu. Ibu sudah cukup bahagia melihatmu tumbuh menjadi gadis yang kuat, katanya dengan suara lemah, namun penuh cinta. Operasi ibunya akhirnya berhasil, meskipun kondisinya masih memerlukan perawatan jangka panjang. Nadia merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia harus terus berjuang, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang ia cintai. Beberapa tahun kemudian, setelah berjuang keras, Nadia akhirnya berhasil memasuki sekolah kedokteran. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia juga sadar bahwa segala pengorbanan yang telah ia lakukan untuk mencapai impiannya bukanlah sia-sia. Nadia belajar untuk menghargai dirinya, untuk mengingat setiap orang yang telah mendukungnya, dan untuk tidak pernah berhenti berjuang, meskipun dunia seringkali terasa sangat berat. Di tengah kesuksesannya, Nadia selalu mengenang Dava, ayahnya, dan ibunya. Mereka adalah bagian dari kekuatannya, yang selalu ada dalam hatinya, memberi semangat untuk terus melangkah. Pada akhirnya, Nadia memahami satu hal yang paling penting, menghargai diri sendiri adalah kunci untuk meraih impian. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus dilalui, yang terpenting adalah tidak menyerah pada diri sendiri. Kehidupan Nadia akhirnya berubah. Ia tidak hanya berhasil mencapai cita-citanya, tetapi juga belajar untuk menghargai dirinya sendiri, untuk tidak meremehkan segala perjuangannya dan untuk selalu berterima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan hidup. Meskipun Dava sudah tiada, pesan-pesan yang ia tinggalkan tetap hidup dalam hatinya, memberikan kekuatan dalam setiap langkah yang ia ambil. Kini, Nadia tahu bahwa untuk menghargai diri sendiri adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir. Bahkan dalam kesedihan yang mendalam, ia belajar bahwa setiap air mata, setiap perjuangan, dan setiap kehilangan membawa pelajaran yang berharga. Itulah yang akan selalu menguatkannya untuk terus melangkah, tak peduli betapa beratnya hidup ini.